Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentu yang terhormat Bapak Wakil Ketua yang hadir, Pak Zainuddin Amali, Ibu Wakil Ketua, Ibu Ratu Tisa, para esko yang hadir, ini ada Bu Vivin, Pak Hendri, Pak Arya, Mas Mehmet, Muhammad, dan tentu Pak Sekjen, para rekan-rekan media yang mohon maaf saya tidak bisa disebutkan satu persatu. Tentu pengumuman yang dilakukan FIFA tadi malam adalah sesuatu yang tidak hanya kita wajib rayakan, tetapi justru harus kita perjuangkan. Perjuangan dalam arti ini merupakan kesempatan buat Indonesia, rumah kita, panggung kita, untuk Garuda Muda bisa mendunia. Dan tentu konteks ini kesempatan kita bagaimana menunjukkan kepada dunia pun kita adalah bangsa yang besar dan bersatu untuk bisa mensukseskan event yang sangat berharga ini. Dan tentunya dukungan penuh yang kita harapkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak dari kepolisian, dari TNI, dari masyarakat sepak bola, dan tentunya nanti para sponsor dan media yang berkolaborasi dengan PSSI. Karena itu tadi malam kita kontak-kontakan dan barusan kita juga rapatkan bahwa dengan itu kita harus mempersiapkan juga tim nasional U16 dan 17 secara serius. Jadi kita akan melakukan rencana menseleksi para U16 dan 17 di 9 wilayah untuk setelah kita bisa petakan, kita gabungkan nanti di bulan Juli Agustus mulai TC dan September Oktober kita kirim ke luar negeri untuk training camp, sehingga kita harapkan bisa ada beberapa pertandingan persiapan baik dengan tentu negara-negara dari Eropa, Asia, Afrika, sehingga mereka tidak kaget waktu untuk persiapan di U17 nanti kejuaraan dunia. Dan tentu susunan daripada tim-tim yang sudah lolos masih dalam proses, terutama yang di Asia, karena masih ada 8 pertandingan kalau salah. Dan kita lihat tunggu mungkin beberapa hari ini, ya 1-2 hari ini tepatnya, itu bisa tahu siapa saja yang lolos. Dan nanti mungkin biasanya drawing di bulan Agustus nanti. Ya, drawing akan di Jakarta, kita cari lokasi yang tepat. Dan saat bersamaan juga tadi malam saya langsung telepon Liga Indonesia untuk kita melakukan persiapan bagaimana supaya Liga 1 tetap berjalan. Ya, tinggal bagaimana kita kompromi supaya event ini bisa berjalan maksimal, tetapi Liga 1 juga berjalan maksimal. Jadi kesempatan kita bisa mensinergikan. Dari saya itu saja, mungkin nanti tanya jawab yang lebih banyak dari rekan-rekan media. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketum. Silakan. Ya. Selamat sore Pak Ketum dan para exco semuanya. Sama aja dari Tribun News. Pak Ketum mungkin bisa dijabarkan untuk stadion nanti apa saja yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak menjaga komitmen dari pemerintah daerah. Kita tidak mau juga ya, ini kabar gembira, para pecinta sepak bola juga gembira menyambut ini. Bagaimana komitmen dari pemerintah daerah untuk tidak kita kembali mengulang kegagalan seperti kemarin. Terlebih periode Piala Dunia U17 ini juga
ada di range kampanye politik kalau tidak salah ya Pak. Itu bagaimana dari PSSI untuk bisa menjaga itu aja Pak. Terima kasih. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Presiden kan, bahwa ya olahraga, politik. Jangan juga nanti ada event kelas dunia kejuaraan ini juga berhenti karena musim kampanye. Di Liga 1 pun jalan kok. Sudah ada kesepakatan ketika musim kampanye itu penontonnya 50%, ya. Dan kita harus biasakan industri olahraga ini berjalan. Kalau kalender daripada Liga 1 maju mundur tidak pasti, ya itulah kenapa Liga 1 jadi ranking 6 di Asia Tenggara. Jadi mesti ada kepastian di awal. Dan itu bisa dicarikan solusi, bukan siapa yang benar dan salah. Ini kesempatan justru kita memberikan panggung besar kepada Republik Indonesia. Nah, khususnya untuk lapangan, tentu FIFA akan mengirim tim mengecek kembali tentu standar dari Piala Dunia U20, U17 bisa berbeda. Ya, saya tidak mau terlalu dini. Ya, yang mana dan kenapa saya nggak mau terjebak polemik itu. Yang penting kita mengharapkan mereka hadir mengecek mana yang sesuai dengan standar mereka. Kalaupun di lapangan yang berbeda pun, ya mungkin ada upgrade atau renovasi sedikit. Kebetulan pemerintah Indonesia sedang merenovasi juga 22 stadium kan, yang rencana akhir tahun ini ada budget mungkin 400 miliaran kalau tidak salah. Di tahun depan ada sisanya 1,5 triliun. Nah, kita lihat aja bertahap mana yang bisa didahulukan. Dan saya melihat juga masalah kendala daripada pemerintah daerah dan pusat. Saya rasa kita harus bersepakat kerjasama pemerintah pusat dan daerah itu satu, tidak bisa terpisah-pisah. Ya tentu kalau ada perbedaan dari pemerintah daerah harus disesuaikan dengan pemerintah pusat. Jangan kita ini sebagai bangsa dilihat tidak siap oleh luar negeri. Nah, jadi saya berharap pemerintah daerah, apalagi yang nanti masuk list FIFA, saya nggak tahu yang mana, ya, waktu tanda tangan komitmen ya benar-benar komit. Kita harus menjaga marwah sepak bola Indonesia, juga marwah bagaimana kita ini menjadi satu kesatuan daripada yang namanya dunia sepak bola secara menyeluruh. Dan tentu kita sabar aja, kasih waktu, karena terus terang kami semua di keputusan PSSI sebenarnya juga tidak tahu ya ketika ada pembicaraan lebih dalam. Ya, kita tahu ada rapat konsel, ya, tapi kita tidak tahu detailnya seperti apa. Kemarin sore saya di kota ditanya apakah Indonesia masih bisa menjadi alternatif, karena tentu di rapat konsel itu ada beberapa negara juga yang mengajukan. Ya, tentu saya juga mesti melapor kepada pemerintah. Pasti tidak mungkin saya melakukan ini hanya PSSI saja, karena kita tahu penyelenggaraan sebesar ini pasti pihak pemerintah harus hadir ya, bersama-sama kita. Dan setelah memang kita ada komitmen, ya kita laporkan, lalu kita bicarakan. Tadi malam kira-kira jam 11 kalau tidak salah, ya, mereka 15 menit sebelumnya mengucapkan selamat. Makanya kalau di Expo PSSI dapat duluan dari saya. Lalu saya laporkan juga beberapa menteri tadi malam, ya, Menteri Keuangan penting dilaporin, ya, Pak Bas saya telepon juga penting, gitu kan. Lalu Menpora, Pak Menpora sedang di Jerman kalau tidak salah juga saya laporin, ya. Dan semua bersepakat ingin mensukseskan hal ini. Ya alhamdulillah, saya rasa ini kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Ini GR-nya kita, ini GR boleh dong. Ya, mereka melihat mungkin sepak bola kita benar-benar bangkit. Ya, kemarin di SEA Games bagus, lalu pertandingan FIFA Matchday Palestina Argentina rame,
hasilnya juga baik, tidak ada isu aneh-aneh. Lalu juga mereka juga melihat kita juga berani menjadi host AFC U23. Nah, hal-hal ini mungkin yang jadi pertimbangan dari mereka. Selain dari pasti mereka melihat bahwa dari 280 juta penduduk Indonesia adalah 73% itu pecinta sepak bola. Jadi mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa. Oke, baik. Dijawab aja makin banyak. Assalamualaikum Pak Erik dan Bapak Ibu Exco. Saya Adi dari bola.com. Pak, dalam rilis FIFA di situsnya semalam kan tidak ditulis jadwal Piala Dunia U17 tahun ini kapan. Tapi kalau kita lihat jadwal di Peru itu adalah tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember. Nah, dari PSSI harus mengatakan Bapak, kapan Pak jadinya Piala Dunia U17 tidak. Satu lagi Pak, soal kita tahu kan pelatih timnas 16 atau 17 itu adalah Bima Sakti ya Pak. Kedepannya di Piala Dunia 20 apakah Coach Bima masih akan melatih timnas 16 atau 17 atau mencari pelatih lain atau memakai pelatih yang ada mungkin seperti Coach Sintayong atau bagaimana? Nambahin dikit Pak, apakah kita akan pakai pemain naturalisasi atau keturunan Pak untuk Piala Dunia U17 nanti? Terima kasih. Sesuai dengan kontrak dengan Coach Sintayong, kesepakatannya itu Coach Sintayong memegang senior dan U23. Lalu kita kemarin juga memberi kesempatan Coach Indra untuk memegang yang junior. Dan kita mencari direktur teknik untuk menjaga keseimbangan kepelatihan nasional secara menyeluruh. Kami, saya rasa akan memberikan kesempatan kepada Coach Bima. Ya, kita perlu coach-coach muda. Ya, di pengurusan Coach Sintayong itu ada Coach Nova dan coach-coach baru sekarang. Di kepengurusan Pak Indra Safri kemarin di SEA Games banyak coach muda. Ya, ada Kurniawan, ada ini hal yang saya rasa positif. Jadi kita akan memberikan kepada Coach Bima Sakti. Dan nanti pasti kita akan diskusikan di Expo, mungkin ada pendamping lah, ya pendamping karena ini kejuaraan dunia, ya siapapun pendampingnya nanti kita diskusiin. Lalu kalau kita lihat juga untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik, siapapun mereka. Kenapa kita bikin seleksi 9 kota? Kenapa kita akan dilatihan di Eropa? Ya kita ingin buat tim yang terbaik. Kapan lagi kita main di Piala Dunia? Walaupun ini sebagai host. Tapi kan probability itu harus kita dapatkan. Ya siapa tahu hasilnya baik. Apapun hasilnya. Nah untuk agenda ya memang seperti yang sudah tertulis tanggal 10 November sampai 2 Desember. Tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dimundurkan. Nah karena itu saya berkomunikasi dengan kepala negara langsung, Pak Presiden. Saya juga berkomunikasi kepada banyak menteri, ya Pak Sandi juga saya WA, ya jangan sampai nanti ada benturan-benturan seakan-akan hal-hal yang jadi positif, ya jadi negatif, nggak penting lah. Kita capek lah negara ini debat kusir nggak ada solusi gitu, ya. Jadi saya WA, ya beliau juga mendukung. Nah, nanti tinggal bagaimana konteksnya kita mencari solusi tentunya. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Saya Abdul Susila dari cnnindonesia.com. Ada 3 pertanyaan Pak. Yang pertama soal sempat ada rencana akan berangkat ke Qatar ke Aspiri Academy. Apakah rencana itu akan dilanjutkan untuk anak-anak yang U16? Yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan Piala Dunia. Apakah Elite Pro Academy U17 atau U16 dijalankan sebagai seleksi pemain untuk timnas Indonesia ini? Dan yang ketiga, ada saat Piala Dunia nanti di GBK ada konsep live, mungkin bisa ini Pak, apakah GBK dipakai atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya tentu kita
tidak punya rencana dapat U17. Jadi apa yang ditanyakan mengenai Elite Pro, mengenai ke Aspire, ya bisa saja menjadi sebuah solusi. Tetapi saya nggak bisa jawab karena tergantung daripada seleksi, waktu training center seperti apa. Ini kita mesti duduk lagi gitu. Ya, tetapi apapun supporting yang dapat diberikan kita harus berikan. Ya, jadi tunggu yang itu karena saya juga sama Expo belum sama Coach Bima juga gitu. Kalau kemarin saya bicara Aspire kan waktu itu saya pikir karena supaya U16-17 ini jangan kosong gitu ya. Dan kalau menurut data yang disampaikan Waketum barusan ke saya, Pak Waketum udah cek juga ke Coach Bima, banyak juga pemain-pemain kita sudah masuk ke klub-klub besar ya, ada di beberapa. Nah, ini juga potensi yang bagus ya. Saya rasa ini menjadi hal. Tentu hari ini press conference untuk sepak bola bukan Coldplay. Ya, jadi saya tidak bisa menyatakan apakah Coldplay itu mundur atau tetap. Pasti itu yang saya bilang itu harus jadi solusi, kita duduk bersama. Ya, duduk bersama mencari solusi. Karena dua-duanya event bagus buat Indonesia. Ya, jangan juga kita sentral ego bahwa ini yang benar, Anda mesti ngalah. Tidak, kita cari solusi. Tetapi saya berharap memang bahwa ketika ada FIFA Match Day, ya, saya berharap ke depan tentu ya, lapangan utama tim nasional harus bersiap. Ya, karena itu kalender resmi. Nah, ini yang saya mohon nanti bersama-sama. Makanya saya juga mengatur kalender tahun depan itu dari bulan November, tidak lain untuk FIFA Match Day itu harus menjadi kalender utama. Ya. Alhamdulillah Indonesia juga punya lapangan yang besar sekarang. Ada Gelora Bung Tomo, ada JIS. Nanti ya kita lihat standarnya sesuai tidak. Kalau ada kekurangan, ya tentu kita harus samakan standarnya. Gitu. Jadi ada opsi menjadi hal yang positif buat saya. Gitu. Ya. Ya. Kurang yang mana ini? Thank you very much. My name is Reski from City. Please allow me to ask in English. I have a question regarding will there be a hub or a bubble for the foreigner players later that in order to help this World Cup, under 17 World Cup? Thank you. So far as we know is no longer Indonesia is under pandemic. We already declared by the governments we are endemic. So to answer the question, there will be not bubble. But of course at the same time there is a statement from the governments. Indonesia is no longer open for 159 countries for visa. So the one who have available at this moment is visa on arrival. So this is something we will discuss with FIFA after we have a final team who will be attending or compete in the U17s. Okay, ya. Sore Pak, Niat dari RRI. Satu aja pertanyaannya karena tadi disebutkan nanti tim dari FIFA akan datang untuk verifikasi lapangan lagi. Apakah ada kemungkinan jadwal untuk uji coba penggunaan VAR itu akan dipercepat karena jumlah stadionnya mungkin akan lebih sedikit daripada di Liga? Terima kasih Pak. Yang saya tahu di U20 itu ada VAR dan FIFA membawa sistem itu. Untuk U17 saya belum dapat kabar. Kalau ternyata dia bawa VAR juga, ya alhamdulillah. Ya. Tetapi sesuai dengan planning yang dilakukan oleh tentu liga, karena persiapan VAR ini bukan hanya menempelkan alat, tapi harus mentraining daripada tentu komponen SDM yang bisa melakukan VAR ini. Karena itu kemarin salah satu yang disampaikan
pada saat rapat renovasi 22 stadium, saya mengusulkan kepada pemerintah dan Bapak Presiden mengamini kalau bisa memang dari total mungkin 15-16 stadium yang akan dipakai Liga 1 ini bisa juga yang menjadi prioritas untuk direnovasi, karena requirement untuk pengadaan daripada VAR itu kan sepertinya tidak berat. Jadi ada ruangan VAR, kelistrikan, instalasi fiber optik, dan tentu internet dengan minimum yang diminta daripada supaya VAR ini bisa berjalan secara online. Jadi itu yang saya bisa sampaikan sementara. Oke. Ya. Oh, satu lagi. Selamat sore Pak Erik dan juga PSSI lainnya. Saya Iza dari Antara Pak. Saya izin menyinggung dikit aja terkait penunjukan untuk 17 ini kan beberapa bulan lagi ya. Nah itu terkait persiapan secara infrastruktur itu bakal ngambil dari Pildun U20 kemarin atau start dari nol lagi, sama mungkin terkait target dari PSSI untuk Piala Dunia nanti apa? Terlebih kemarin juga AFF juara sama meskipun gagal di Piala Asia. Terima kasih. Mengenai prestasi tim nasional, saya tidak mau mencanangkan hari ini karena belum ada persiapan sama sekali dan waktunya sangat mepet 4 bulan. Saya tahu mempersiapkan tim nasional itu bukan hal yang mudah. Ya. Jadi kalau ditanya targetnya apa hari ini, saya tidak bisa jawab sebelum kita dengan coaching staff kita duduk, pemainnya siapa, pelatihnya siapa, lalu trainingnya seperti apa. Untuk mengenai lapangan yang sudah disiapkan, ya ini di titik nol. Karena kan pemerintah juga merenovasi 22 lapangan lain. Ya. Dan saya rasa saya tidak mau bicara terlalu dalam. Saya cuma tekankan bahwa event kejuaraan dunia ini adalah komitmen bersama pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi saya berharap kalau kita mau dihargai oleh bangsa lain, ya kita juga harus menghargai bangsa kita sendiri. Nah ini yang kita tunggu saja, seperti apa yang akan diinginkan oleh FIFA. Ya, lapangan mana, kondisinya apa, kita tunggu dulu. Daripada saya salah mengucap, tahu-taunya tidak sesuai dengan ekspektasi. Terima kasih. Oke, habis ya. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.